Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan. Kita bersyukur malam hari ini kita ada di dalam perlindungan pemeliharaan Tuhan yang sempurna. Mari kita siapkan hati kita Bapak Ibu Saudara, kita boleh bersama-sama diberkati di dalam ibadah kul secara online. Percaya ketika kita bersyukur, kita memuji menyembah Tuhan, Tuhan memberkati, Tuhan campur tangan di dalam setiap hidup kita. Amin. Amin. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur dan kami buka hati kami malam hari ini. Terima kasih Tuhan buat anugerah-Mu, buat kebaikan-Mu Tuhan sepanjang hari ini yang boleh kami nikmati. Kau Tuhan yang begitu baik, Tuhan Kau selalu ada bersama dengan kami, menopang menyertai setiap kami Tuhan. Malam ini Tuhan, kami naikkan syukur kami lewat pujian dan sembah kami Tuhan kepadamu ya Aba ya Bapa. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Mari bersama-sama katakan, amin. Mari kita terus berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Allah kita. Haleluya. Kita bersyukur punya Tuhan yang ajaib. Allah yang perkasa. Yang sanggup melakukan perkara-perkara yang ajaib dalam hidup saya dan saudara. Amin. Amin. Yes. Tuhan kita yang memerintah. Dia Raja yang kuat dan perkasa. Bumilah tumpuan kakinya. Kerajaannya takkan tergoncangkan. Tuhan kita perlindungan kekal. Yes. Dia sumber keselamatan. Tuhan kita ajaib. Tuhan kita heran. Kuasanya tak berubah. Tak berubah. Amin. Pegang firman Tuhan, pegang janji Tuhan, kuasanya Dicurahkan bagi kita. haleluya. Amin. Sama-sama. Tuhan kita yang memerintah. Dia Raja yang yang kuat dan perkasa. perkasa. Bumilah tumpuan kakinya. Sebab apa? Kerajaannya takkan Yes. tergoncangkan. Tuhan kita perlindungan kekal. Dia sumber Dia sumber keselamatan. Tuhan kita ajaib. Tuhan kita heran. Kuasanya tak berubah. tak berubah. Mari pegang firman-Nya, Pegang firman Tuhan, pegang janji Tuhan. kuasanya Pasti dicurahkan bagi Tuhan kita ajaib. Tuhan kita heran. Kuasanya tak berubah. tak berubah. Kami pegang Pegang firman-Mu, firman Tuhan, kami pegang pegang janji Tuhan, kuasanya Yes. dicurahkan Amin, amin. kita. Kami bersyukur punya Tuhan, Allah yang sanggup melakukan segala perkara dalam hidup kami. Oh, ya. Oh, haleluya. Sama-sama. Tuhan kita ajaib. Tuhan
kita heran, kuasanya tak berubah. tak berubah. Mari pegang firman-Nya, Pegang firman Tuhan, pegang janji Tuhan. Kuasa pasti dicurahkan buat saya dan saudara. dicurahkan bagi Tuhan kita ajaib, Tuhan kita heran, kuasanya tak berubah. Pegang firman Tuhan, pegang janji Tuhan. Kuasanya dicurahkan. Mari sekali lagi sama-sama. Tuhan kita ajaib, Tuhan kita heran, kuasanya tak berubah. Pegang firman Tuhan, pegang janji Tuhan, kuasanya pasti dicurahkan bagi kita. Kuasanya dicurahkan bagi kita. Sekali lagi, kuasanya dicurahkan bagi kita. Hey! Na 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 na. 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 Haleluya. Haleluya. Tepuk tangan buat Tuhan Allah kita yang hebat. Yes. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami tahu Tuhan Kau Allah bersama dengan kami. Kau Tuhan yang tidak pernah tinggalkan setiap kami Tuhan. Tuhan yang selalu ada di saat kami membutuhkan. Amin. Ketika kami berseru, Tuhan Kau mendengar setiap kami. Terima kasih Aba ya Bapa. Kau Bapa yang baik, Kau Bapa yang kekal bagi setiap kami. Haleluya. Kau beri yang ku pinta. Saat ku mencari, ku mendapatkan. Ku ketuk pintumu dan Kau bukakan. Sebab Kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Takkan Kau biarkan aku melangkah hanya sendirian. Kau selalu ada bagiku. Sebab Kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Kasih yang sempurna telah ku terima darimu, bukan karena kebaikanku, hanya oleh kasih karuniamu. Pulihkan aku, Kau layakkan Layakkan ku
Mari bersama-sama. Kasih yang sempurna telah ku terima darimu, bukan karena kebaikanku, hanya oleh kasih ya Tuhan, karunia hanya oleh karena karuniamu Tuhan. Kau Pulihkan setiap hati kami Tuhan. Kau layak melayakkan kami untuk dapat memanggil-Mu memanggil Bapa. Bapa, Kau yang ku pinta saat ku mencari, ku mendapatkan, ku ketuk pintu-Mu dan Kau bukakan, sebab Kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Takkan Kau biarkan aku melangkah hanya sendirian. Kau selalu ada bagiku, sebab Kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Mari Bapak Ibu Saudara, Kau yang ada di rumah-rumah, percayalah ketika kita berseru kepada Tuhan, ketika kita mengangkat tangan, maka Tuhan akan membuka pintu bagi setiap kita. Tuhan mendengar setiap seruan setiap kita. Ketika kita mengangkat tangan, itu tanda kita berserah. Dan kita membiarkan kuasa Tuhan bekerja dengan caranya yang ajaib, yang tak pernah terpikir bahkan bagi setiap kita. Hanya ada satu jalan, dan hanya ada satu pribadi yang sanggup melakukan segala hal dalam hidup kita. Mari andalkan Tuhan. Mari berseru kepada Tuhan. Mari andalkan Dia. Mari andalkan Dia. Berseru kepada Tuhan. Ya Tuhan, ini kekuatan kami serahkan kepadamu. Karena kami tidak mau mengandalkan kekuatan kami. Yang kami mau hanya Tuhan. Yang kami mau hanya Tuhan yang bekerja dalam hidup kami. Sebab kami tahu kuasa-Mu tak terbatas. Kekuatan-Mu tak terbatas. Melebihi apapun juga Tuhan dalam hidup kami, Tuhan. Segala isi hati kami. Oh Yesus, Kaulah kekuatan hidupku. Curahkan ya Tuhan. Curahkan Mari kita sembah Tuhan, mari kita akan sembah kita. atas kami. Haleluya. Oh, Yesus Tuhan, Kau yang kami andalkan, Kau yang kami perlu. Hanya Engkau ya Tuhan. Oh, Kaulah segalanya. Engkau penolong, Kau Bapa yang setia, Engkau Bapa yang kekal, Bapa yang baik. Oh,
Mari angkat tangan. Kau beri yang ku pinta, saat ku mencari, ku mendapatkan. Ku ketuk pintumu dan kau bukakan. Sebab kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Takkan kau biarkan aku melangkah hanya sendirian. Kau selalu ada bagiku, sebab kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Kau yang ku pinta, saat ku mencari, ku mendapatkan. Ku ketuk pintumu dan kau bukakan. Sebab kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Takkan kau biarkan aku melangkah sendirian. Kau selalu ada bagiku, sebab kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Kau selalu ada, kau selalu ada bagiku, sebab kau Bapa-Ku, Bapa. Sekali lagi, kau selalu ada, kau selalu ada bagiku, sebab kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Terima kasih Bapa yang setia, Bapa yang sangat baik dalam hidup kami. Kami tahu Tuhan, Kau tak pernah tinggalkan kami, selalu ada bersama dengan kami. Terima kasih Tuhan. Kami buka hati kami mau dengar firman-Mu. Kami percaya malam ini kami diberkati Tuhan. Di dalam nama Yesus. Haleluya. Bersama katakan. Amin. Amin. Puji Tuhan, shalom saudara, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan dan yang mengasihi Tuhan. Saya percaya pada waktu kita memuji, memuliakan Tuhan, kita memberikan yang terbaik, hati yang terbaik, nyanyian yang terbaik kepada Tuhan. Saya percaya pujian kita berkenan di hadapan Tuhan. Tibalah saatnya kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Namun sebelumnya Bapak Ibu, mari kita sama-sama berdoa untuk mendengarkan firman Tuhan. Tuhan, saat ini kami dimanapun berada, kami sudah memuji, memuliakan Engkau Tuhan. Tuhan terimalah pujian, Tuhan terimalah penyembahan kami ya Bapa. Saat ini hamba-Mu akan menyampaikan apa yang hamba-Mu pelajari, apa yang hamba-Mu dapatkan dari Tuhan. Urapi hamba dalam menyampaikan isi hati-Mu, dan seluruh umat-Mu dimanapun berada, mereka menangkap apa yang sedang hamba-Mu sampaikan dan firman-Mu berakar, bertumbuh, berbuah dan kami berdampak ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Kristus kami siapkan hati kami, haleluya, amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini saya akan memberikan judul proses menghasilkan kualitas. Yang saya ambil di dalam 1 Korintus pasal 3 ayat 10 sampai 14. Demikian firman Tuhan. Sesuai dengan kasih karunia Allah yang dianugerahkan kepadaku, aku sebagai seorang ahli bangunan yang cakap telah meletakkan dasar
dan orang lain membangun terus di atasnya. Tetapi tiap-tiap orang harus memperhatikan bagaimana ia harus membangun di atasnya. Karena tidak ada seorang pun yang dapat meletakkan dasar lain daripada dasar yang telah diletakkan, yaitu Yesus Kristus. Entahkah orang membangun di atas dasar ini dengan emas, perak, batu permata, kayu, rumput kering, atau jerami. Sekali kelak pekerjaan masing-masing orang akan nampak. Karena hari Tuhan akan menyatakannya. Sebab ia akan nampak dengan api, dan bagaimana pekerjaan masing-masing orang akan diuji oleh api itu. Jika pekerjaan yang dibangun seseorang tahan uji, ia akan mendapat upah. Jika pekerjaannya terbakar, ia akan menderita kerugian, tetapi ia sendiri akan diselamatkan, tetapi seperti dari dalam api. Saudara, di sini berbicara tentang bagaimana kita melakukan tugas kita sebagai umat Tuhan, apapun jabatan kita, baik sebagai pengerja, sebagai umat, sebagai pelayan, kita mendapatkan karunia, kita mendapatkan satu berkat dari Tuhan, yaitu untuk menyampaikan isi hati Tuhan. Apa itu isi hati Tuhan? Supaya tidak ada orang binasa. Nah, tugas ini dipercayakan Tuhan kepada kita semua. Namun Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kita harus tahu pada waktu kita mengikut Tuhan, ada proses yang kita harus alami. Harus kita alami. Nah, bagaimana kita menjalani proses itu? Itulah yang menentukan siapa kita sebenarnya. Apakah kita membangun iman kita, membangun pelayanan kita dengan kualitas emas, dengan kualitas perak, dengan kualitas batu permata, dengan kualitas kayu, kualitas jerami. Ini jadi bahan renungan bagi kita. Apapun dasar yang kita lakukan sebagai umat Tuhan di dalam mengerjakan tugas panggilan itu, dan di dalam kita menjalankan iman kita, suatu saat kita akan diuji, kita akan diproses oleh Tuhan. Boleh saja kita mengatakan saya kuat mengikut Tuhan, boleh-boleh saja, tetapi kita harus buktikan itu bagaimana kualitas iman kita. Petrus juga berkata demikian. Dia bilang, Tuhan, kemanapun engkau, apapun, bahkan nyawaku pun, aku akan berikan kepadamu. Wah, ini perkataan yang sangat meyakinkan. Tetapi Tuhan katakan bahwa Tuhan memperingatkan dia akan mencela, dia akan menyangkal Yesus. Dan itu terjadi Bapak Ibu. Itu sebabnya mari kita membangun iman kita yang kokoh. Sehingga ketika ada topan, ada badai, kita berdiri kokoh. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, untuk kita bisa kuat, kita harus bangun iman kita ke dalam. Ke dalam sebuah bangunan, semakin tinggi bangunan itu, maka akan ditentukan semakin dalam pondasi itu. Semua orang Kristen tahu bagaimana hebatnya Daud. Ya, dia bisa mengalahkan Goliat. Kita tahu cerita itu. Tapi jika kita pelajari, kenapa Daud bisa mengalahkan dia? Ada proses, ada ujian yang dia alami.
Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Kristus, jika memang saat ini engkau mengalami masalah beban, baik di bidang bisniskah itu, di bidang pekerjaankah itu, di bidang kesehatankah itu, anggaplah itu sebagai proses yang Tuhan percayakan kepada kita untuk kita hadapi, untuk kita alami. Dan saya percaya Tuhan tidak akan meninggalkan kita. Sebab Dia adalah gembala kita yang baik. Sebab Dia adalah Tuhan kita yang baik. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Kristus. Lalu bagaimana supaya kita menjadi orang-orang yang tahan uji di dalam proses itu? Yang pertama, kita harus bijaksana. Apa yang saya maksudkan bijaksana di sini? Di dalam Matius pasal 7 ayat 24 sampai 27 dikatakan demikian. Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir. Lalu angin melanda rumah itu. Tetapi rumah itu tidak rubuh sebab didirikan di atas batu. Tetapi setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan tidak melakukannya, ia sama dengan orang bodoh yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir. Lalu angin melanda rumah itu sehingga rubuhlah rumah itu dan hebatlah kerusakannya. Saudara, untuk mau supaya kita bijaksana, ada beberapa hal yang harus kita perhatikan. Yang pertama, bagaimana cara kita mendengarkannya? Apakah kita mendengarkannya penuh dengan perhatian? Apakah kita mendengarkannya benar sehingga kita bisa memahaminya? Ini dibutuhkan fokus konsentrasi, dibutuhkan keterbukaan hati untuk bisa memahami siapapun kita. Baik kita sebagai jemaat, ketika kita mendengarkan khotbah dengan seksama, dengan penuh perhatian, kita akan mengerti dan bahkan kita akan memahami. Yang kedua, untuk bisa menjadi bijaksana, ketika kita memahaminya, maka kita harus mengerjakannya dengan tepat. Ada banyak orang yang ngerti, paham, tapi berhenti sampai di situ. Tuhan mau kita tidak berhenti sampai memahami, tetapi harus mengerjakannya dengan tepat. Saya coba pelajari bagaimana Abraham ketika dia meninggalkan daerahnya. Ada kata-kata di sana, Abraham melakukan perintah itu dengan tepat, melakukannya sesuai dengan firman Tuhan. Kenapa dia bisa mengerjakan itu sesuai dengan firman? Karena dia mendengar dan dia memahami dan dia melakukannya dengan tepat. Mendengar dan mengerjakan adalah mendengar dan mengerjakan adalah yang satu paket yang tidak bisa dipisahkan. Jika kita salah mendengar dan salah mengerjakan, maka tidak akan benar dan akibatnya akan roboh. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, saya kasih sebuah di sini tokoh yang dalam Alkitab yang bernama Demas. Bagaimana Demas? Demas adalah rekan kerja rekan kerja Paulus. Ya, tapi ketika Paulus mengalami penderitaan yang luar biasa, Demas bingung. Dia berpikir mengikuti Paulus, orang yang terkenal,
akan enak-enak saja, akan aman-aman saja. Tapi ternyata tidak. Paulus mengalami banyak ujian, banyak beban. Sehingga apa? Demas meninggalkan Paulus dan dia pergi ya ke kota Tesalonika. Ada apa di Tesalonika? Kota Tesalonika adalah kota yang ramai, kota yang makmur, kota perdagangan, kota bisnis. Dia beralih. Kenapa? Karena dia tidak mendengarkan dengan baik dan dia tidak melakukannya. Jangan sampai kita gagal di dalam perjalanan kita mengikut Tuhan oleh karena kita tidak benar dengan mendengar, oleh karena kita tidak mengerjakannya dengan tepat. Yang kedua, bagaimana supaya kita itu menjadi orang yang kuat, yang mengalami proses, dan kita bisa melewati proses itu sehingga kita menjadi orang yang tahan uji. Yang kedua, harus memiliki komitmen yang tulus. Komitmen yang tulus. Paulus adalah hamba Tuhan yang memiliki komitmen yang tulus yang dibuktikan dengan banyak penderitaan. Komitmen itu dibuktikan dengan banyak penderitaan. Disitulah terlihat komitmen kita. Saudaraku, saya teringat pada waktu saya membuka perintisan pelayanan di Sukadana. Saya mempelajari bahwa katanya Sukadana daerah yang banyak begal gitu ya. 2002. Dan saya berdoa supaya terjadi pemulihan, ada atmosfer Tuhan di sana. Salah satu yang saya doakan supaya begal itu tidak ada. Tahukah Bapak Ibu, di tahun 2010, pada waktu itu saya pulang dari Bandar Lampung jam 11 malam. Dan saya sampai di daerah Suikis, kalau Bapak Ibu tahu, itu jam 12:30 pagi. Saya naik motor pada waktu itu. Pas lewat jembatan sedikit, saya diberhentikan oleh 3 motor. Satu di depan saya, satu di samping kanan saya, dan satu lagi di belakang saya. Itu satu motor 2 orang. Saya pada waktu itu berdoa, Tuhan, apakah sudah ini waktunya? Saya akan berdoa supaya tidak ada begal. Masakan si Tuhan saya dibegal? Nah, pada waktu itu dengan iman, ya Tuhan lindungi saya, jaga. Saya turun dari motor, Bapak Ibu. Pada waktu saya turun dari motor, saya pun heran akan pertolongan Tuhan. Apa yang terjadi? Ketiga motor ini mereka ngacir dengan ngebut, ngong gitu. Saya bingung, kenapa mereka lari? Mereka ketakutan. Sehingga pada waktu itu saya semakin kenal Tuhan. Tuhan, terima kasih. Dan saya maju sekitar 300 meter, saya bingung apakah saya harus lurus atau belok. Arah Probolinggo, Bapak Ibu. Dan pada waktu itu saya doa, Tuhan, kalau saya lewat Probolinggo, katanya disinilah orang-orang mereka. Dan saya tahu jalan di situ adalah jalan yang penuh dengan lubang. Tapi kalau saya lurus, saya akan menjalani daerah yang sepi. Sehingga apa? Saya memutuskan saya lewat dari Probolinggo. Dan apa yang terjadi? Saya tidak tahu. Pada waktu saya lewat dari sana, saya melihat jalan itu rata benar, mulus betul. Dan saya ngebut benar. Kalau mau diuji coba mungkin pada waktu itu saya balapan dengan Rossi. Mungkin Rossi kalah mungkin pada waktu itu. Karena saya ngebut benar. Dan saya sampai di rumah, waktu saya itu hanya 10 menit Bapak Ibu. Saya sampai di rumah, saya lihat 10 menit cepat benar. Saya langsung tidur dengan, wah ada apa Tuhan, terima kasih. Kemudian saya sadar, saya mungkin pada waktu itu sedang diraihkan oleh Tuhan. Saudara-saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, di dalam kita melakukan tanggung jawab yang dipercayakan Tuhan kepada kita, sebagai apapun kita, umat, siapapun kita, satu kelak kita akan diproses oleh Tuhan. Tetapi miliki komitmen yang tulus. Jangan bersungut-sungut. Jangan saling menyalahkan. Sebab Tuhan punya rencana yang baik.
Bunda Teresa itu luar biasa. Dia melayani orang-orang yang kelaparan di Ethiopia. Dia melayani orang-orang korban radiasi ya di Chernobyl. Korban gempa di Armenia. 45 tahun dia melayani orang-orang miskin, orang-orang sakit kusta. Yatim piatu 45 tahun dalam penuh penderitaan, tapi dia tulus melayani. Hanya karena dia tahu inilah tugas yang diberikan Tuhan kepadaku. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita teliti hati kita. Sejauh mana komitmen kita dalam melaksanakan tugas panggilan Tuhan. Sejauh mana komitmen kita dalam menjalani iman itu. Sejauh mana kita yakin ketika ada guncangan dalam usahamu, dalam pekerjaanmu, sejauh mana engkau tetap bertahan kepada Tuhan. Dari mimbar saya mau katakan, tetaplah percaya kepada Tuhan bahwa Tuhan tidak pernah tinggal diam. Yang ketiga, saudara, supaya kita bisa tahan uji, ya, kita bisa lolos dari proses yang beratkah itu sehingga kita menjadi orang yang berkualitas di hadapan Tuhan. Yang ketiga, kita harus ada di hati mengharapkan perubahan atau mengharapkan keselamatan jiwa-jiwa. Harus ada motivasi di dalam hidup kita. Motivasinya hanya satu, mereka supaya diselamatkan. Bagaimana supaya kita memiliki ini? Harus ada belas kasihan. Yesus di dalam pelayanannya di bumi 3,5 tahun. Saya coba menggali hanya satu. Karena belas kasihan. Karena belas kasihan. Jadi betapa kuatnya kata belas kasihan ini. Ya. Betapa kuatnya kata belas kasihan. Saya akan coba baca di dalam Matius 20 ayat 34, dikatakan demikian. Maka tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan. Lalu ia menjamah mata mereka dan seketika itu juga mereka melihat lalu mengikuti dia. Oleh karena belas kasihan. Saya sebagai hamba Tuhan, ini yang saya renungkan. Sejauh mana saya mengasihi kota saya. Sejauh mana saya mengasihi jiwa-jiwa. Sejauh mana saya mengasihi lingkungan saya. Saya betah, saya tenang di sana. Bukan berarti tenang, nyaman, tidak. Kenapa saya bisa kuat sampai sekarang? Hampir 20 tahun, masih 20 tahun. Hanya satu di hati saya, Tuhan, jiwa-jiwa ini harus diselamatkan. Kalau itu modal kita, maka sepertinya tidak ada beban, tidak ada masalah. Karena hati kita sudah menjadi gaya hidup kita penuh dengan belas kasihan. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus dan yang mengasihi Tuhan Yesus Kristus. Mari dimanapun kita berada, kita harus memiliki belas kasihan di daerah kita terhadap jiwa-jiwa, terhadap siapapun. Sehingga iman yang kita bangun adalah iman yang tahan uji, yang kita lakukan serius dengan Tuhan. Biarlah firman Tuhan, renungan singkat ini bisa memberkati kita semua, membuat kita semakin semangat di dalam mengikuti Tuhan Yesus Kristus. Tuhan memberkati. Kita berdoa. Bapa, ajar kami memiliki hati seperti Tuhan. Ajar kami Tuhan setia. Ajar kami serius. Ajar kami Tuhan sungguh-sungguh dalam tanggung jawab kami. Di dalam melaksanakan apa yang menjadi panggilan kami. Yang Tuhan berikan dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, sama-sama kita katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu, Saudara. Saudara yang ingin memberikan persembahan dengan sukacita kepada Tuhan, saudara bisa memberikan dengan 3 cara. Yang pertama,
saudara bisa mentransfer persembahan saudara sesuai dengan yang tertulis pada layar Anda. Yang kedua, saudara bisa memberikan persembahan dengan cara scan QR code dengan yang seperti yang tertulis di dalam layar. Dan yang ketiga, saudara bisa memberikan persembahan dengan memasukkannya ke amplop dan mengantarnya ke gereja GBI Malahayati. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan memberkati semua. Tibalah saatnya kita menerima berkat-berkat yang daripada Tuhan. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, mari angkat kedua tanganmu saat ini. Jika engkau mendengarkan suara Tuhan Allahmu dengan benar dan melakukannya dengan benar, maka engkau menjadi orang-orang yang bijaksana dan berkat-berkat Tuhan akan dicurahkan kepada keluargamu, kepada kesehatanmu, kepada seluruh pekerjaanmu. Dan berkat Abraham, berkat Ishak dan berkat Yakub menjadi milik bagianmu. Kiranya kasih karunia Tuhan, cinta kasih yang daripada Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan yang daripada Roh Kudus menyertai kita sekalian dari mulai sekarang, besok sampai Maranatha, Yesus datang kali yang kedua. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Sama-sama kita katakan amin. Berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus Kristus. Tuhan memberkati kita semuanya.